Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Aryani dengan NIM C1B020027. Di sini saya akan membahas kasus perusahaan otomotif Toyota dan tugas manajemen mutu terpadu dengan dosen pembimbing Pak Purnomo SPM. Perusahaan Toyota Indonesia dikenal sebagai penguasa pasar mobil keluarga dengan memiliki satu produk, yaitu merek mobil Rusia yang disegmenkan sebagai minibus keluarga. Pada saat jayanya, beberapa tahun silam, pangsa pasar Toyota ini sebelumnya menguasai pasar sekitar 60%. Namun 5 tahun terakhir, market share Toyota turun hampir setengahnya, hanya menjadi 31%. Hal ini dikarenakan yang pertama itu banyak terjadinya masalah di produk merek Rusia, khususnya pada rem. Mobil Toyota merek Rusia dengan segmen keluarga dikenal kurang efisien karena boros bahan bakar. Kompetitor seperti pabrik mobil Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, dan pabrik otomotif Eropa lainnya itu mulai melirik pasar pasangan muda. Karena anak muda itu membutuhkan mobil hatchback yang compact, hemat bahan bakar, serta harga yang terjangkau. Kompetitor juga berlomba-lomba untuk membuka titik penjualan dan pelayanan hingga setiap provinsi. Tingkat kepuasan pelanggan ketika melakukan servis di bengkel Toyota menurun dikarenakan staf yang kurang lama, ruang tunggu yang kurang nyaman, dan waktu perbaikan yang lama. Promosi yang dilakukan itu sangat membosankan, dan dia masih menggunakan iklan di televisi serta koran yang membutuhkan budget yang besar. Namun hasilnya tidak berimpact atau berdampak positif terhadap penjualan. Di sini saya akan membahas kasus perusahaan otomotif Toyota dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal, internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Kelebihan dari otomotif Toyota itu daya jualnya yang tinggi, update fitur, penguasa otomotif nomor 1, serta memiliki banyak variasi. Kelemahannya, remnya sering macet, boros bahan bakar, variasi yang kurang menarik. Meski dia memiliki beberapa variasi, namun variasi tersebut kurang diminati. Audio Jungle. Kelemahan dari otomotif Toyota, pelayanan yang kurang ramah, tempat yang membosankan, kerjaan yang lama. Peluangnya, memanfaatkan peluang yang ada. Jika kita memanfaatkan peluang yang ada itu, kita dapat lebih bisa menarik perhatian para konsumen. Membuat media promosi yang menarik itu sangat penting, karena jika kita melakukan promosi yang menarik, otomatis kita dapat menarik perhatian para konsumen. Membuat cabang di berbagai daerah, karena jika kita ingin membelinya hanya di kota-kota besar tertentu saja, maka yang di daerah itu sangat sulit, karena mereka tuh harus menempuh kota yang jauh gitu. Memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Jika kita membiarkannya, maka itu akan berdampak buruk pada perusahaan. Memberikan kenyamanan bagi para pelanggan itu sangat penting, karena pelanggan itu membutuhkan kenyamanan dalam hal apapun. Selalu memberikan hal update. Hal update yang kita berikan itu adalah update dari produk yang kita miliki. Ancamannya, produk pesaing yang lebih menarik. Media promosi pesaing itu juga lebih menarik, menang kepercayaan konsumen, kualitas pelayanan pesaing yang lebih baik. Nah, kita tuh harus lebih memperhatikan setiap hal kecil dari mesin mobil, karena jika salah sedikit dapat mengancam nyawa orang. Benar, karena seperti kasus tadi, remnya sering macet, dan itu harus kita perbaiki. Kita tuh harus memperbaiki hal sekecil apapun. Terkadang walaupun otomotif itu, mobil itu memiliki garansi, namun tidak semuanya itu
dapat dilakukan dengan baik gitu. Jadi kita harus memperbaikinya. Memperbaiki setiap kesalahan itu sangat penting. Membuat media promosi yang menarik dan terupdate, mengikuti perkembangan zaman, menyediakan cabang di berbagai daerah, memperbaiki sumber daya manusia, membuat mobil dengan minim bahan bakar, membuat serta memberikan kenyamanan kepada para konsumen, memperhatikan para pekerja agar tetap memberikan yang terbaik terhadap pelanggan. Semua itu harus kita perbaiki dan kita olah agar bisa menjadi yang lebih baik lagi. Memperbaiki sumber daya manusia itu juga sangat dibutuhkan karena sumber daya manusia itu sangat-sangat diperlukan, terutama bagi kita yang memiliki perusahaan. Karena jika tenaga kerjanya kurang atau kurangnya dari keahlian tenaga kerja, itu harus kita bimbing dan kita berikan yang terbaik sehingga dia dapat memberikan pelayanan serta kualitas yang terbaik terhadap para pelanggan. Memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi itu harus diperbaiki mulai dari hal sekecil apapun, serta kita tuh harus lebih memperhatikan terutama komplain para pelanggan karena itu juga sangat penting. Membuat media promosi yang sangat menarik. Jika promosi yang sangat menarik, otomatis kita tuh dapat menarik para pelanggan. Walaupun kita dapat menariknya, namun kita bisa memberikan hal yang lebih terhadap pelanggan kita. Mengikuti perkembangan zaman, membuat barang-barang itu sesuai dengan perkembangan zaman. Iklan juga kita lakukan sesuai dengan perkembangan zaman karena di situ tuh orang lebih sering memperhatikannya. Terus membuat minim bahan bakar, karena bahan bakar tuh di zaman sekarang itu sudah tergolong sangat sulit untuk didapatkan. Sekarang kita harus mengantri atau kadang itu kita sama sekali tidak mendapatkan bahan bakar untuk di hari yang kita butuhkan karena sudah habis. Mengantri pun itu tuh sangat panjang gitu dan belum tentu kita bisa mendapatkannya. Jadi sangat baik jika kita membuat produk yang minim bahan bakar. Terus kita juga harus memperhatikan apakah pelanggan tersebut puas, nyaman atau tidak dengan hal yang kita lakukan. Kita harus memberikan pelayanan yang lebih serta ramah, membuat tempat yang nyaman untuk para pelanggan itu menunggu. Dan itu beberapa solusi yang dapat saya berikan terhadap perusahaan otomotif Toyota ini. Yang dapat saya berikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan maaf ada beberapa kesalahan yang terjadi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.